Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian yang lagi menjalani PPG? Insya Allah kedepannya teman-teman bakal UP. Mudah-mudahan channel yang saya buat ini atau video yang saya buat ini bisa bermanfaat nanti pada saat teman-teman UP. Bagi yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar teman saya makin semangat dan channel ini makin berkembang, bisa membantu teman-teman yang lain, junior-junior teman-teman yang lain di PPG nanti. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan kecuali A. Dukungan dari pihak sekolah, B. Kebebasan bagi guru untuk melakukan penelitian di kelasnya, C. Pengawasan dari kepala sekolah, D. Kerjasama antar personil sekolah, E. Bekerjasama dengan guru. Kalau bisa teman-teman jawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik ya untuk menjawab. Oke, sudah ya. Saya anggap sudah. Kalau teman-teman merasa terlalu cepat, teman-teman bisa pause videonya kemudian lanjut kembali. Nah, hati-hati ya dengan kata-kata seperti ini. Kalau kita buru-buru membaca soal, terkadang kita tidak memperhatikan kata yang sangat fatal untuk jawaban kita di option nanti ya, teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, jadi yang kecuali di sini adalah option C ya, pengawasan dari kepala sekolah. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini dia C termasuk salah karena kepala sekolah tidak harus melakukan pengawasan ya. Guru cukup menyampaikan pemberitahuan untuk melakukan PTK di kelasnya ya. Jadi tidak perlu ada pengawasan dari kepala sekolah. Yang ada itu hanya pemberitahuan bahwa kita ingin melakukan PTK di kelas kita karena seperti ini ya, kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas kita ya, seperti itu teman-teman. Nah, PTK ini jarang juga alfa ya di setiap UP dari 2017 sampai sekarang itu jarang sekali alfa. Hampir selalu ada soal-soal PTK. Bahkan yang kemarin ujian di bulan Oktober kalau saya tidak salah, November kah ya, dia juga dapat soal mengenai PTK sekitar 2 nomor ya kalau saya tidak salah ingat. Kalau teman-teman mau bisa tonton video saya yang membahas khusus pedagogi ya, pedagogi PTK ada di situ. Saya buat khusus PTK, semua soalnya berhubungan dengan PTK. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Kira-kira yang mana ya? Saya salah ketik ini ya. Efficient ya teman-teman, bukan efficient tapi efficient. Oke. Saya kasih waktu sekitar 5 detik, teman-teman jawab dulu. Oke, saya kira cukup. Kita lihat ternyata jawabannya ada di option B ya. E-learning ya, memungkinkan pembelajaran secara virtual atau jarak jauh ya. Ini yang banyak kita gunakan kemarin pada saat panas-panasnya corona ya teman-teman. E-learning ya. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Sedangkan blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi
antara pembelajaran dalam jaringan dan luring ya, luar jaringan. Nah, ini kemarin kita sempat mengalami ini dan sampai sekarang juga masih banyak yang menggunakan ini ya, termasuk yang PPG ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivistik, E. Kognitivistik ya. Nah, teman-teman jawab dulu. Baik, kita cek jawabannya. Jadi jawaban yang benar ada di option D, dia termasuk konstruktivistik ya. Ini siswa aktif ya, keaktifan siswa. Kita memang sengaja membangun di teori konstruktivistik itu kita memang berusaha membangun keaktifan siswa selama kegiatan belajar ya. Jadi itu kuncinya, memahami konsep, menyusun konsep, memberi makna ya, itu adalah aliran konstruktivistik. Nah, ini dia teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif ya, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Nah, kita kan membangun dari awal ya. Kemudian dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka karena kita sudah melatih mereka dari awal ya. Namanya juga konstruktivistik adalah membangun keaktifan siswa untuk belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, jadi sangat jelas di sini kalau teori behavioristik itu yang berhubungan dengan, kalau ada kata tips ya untuk menjawab soal ini dan sampai muncul lagi di UP teman-teman. Kalau ada kata penataan lingkungan atau belajar dari lingkungan, itu termasuk teori behavioristik ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Konflik, E. Enaktif. Kira-kira yang mana teman-teman? Ini harus dipahami semua ya, kalau bisa ya. Teori Brunner. Baik, kita cek jawabannya. Nih, ada teori belajar Brunner terbagi 3, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik ya. Ini ada 3. Kita lihat dulu pembahasannya. Saya lupa tandai ya.
tapi kita bisa temukan jawabannya setelah lihat pembahasan ini. Tahap inaktif, ini dia inaktif. 0 hingga 2 tahun ya. Seorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. Jadi ini tidak termasuk ya. Salah. Kemudian yang kedua, tahap ikonik 2 hingga 4 tahun. Seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan, tampil, dan perbandingan komparasi. Ya, jadi yang benar adalah ikonik ya. Dia termasuk di tahapan ikonik. Kita lanjut dulu, lihat ini tahap simbolik seperti apa. 5 hingga 7 tahun, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Berkomentarlah biar ada interaksi antara kita ya teman-teman. Kita lihat soal berikutnya. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali. Nah, kalau kita buru-buru, saya ingatkan lagi, kita selalu meninggalkan ini ya. A. Belajar praktis. B. Belajar konsep. C. Belajar teknis. D. Belajar aktif. E. Belajar emansipatoris. Kira-kira yang mana jawabannya? Kita coba lihat jawabannya. Ya, dia termasuk belajar aktif ya. Kalau ini kecuali ya. Kita lihat Habermas Rein 1996 adalah tokoh humanis yang memiliki banyak pengaruh terhadap teori belajar humanis. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Habermas Rein 1996 membagi tipe belajar ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Belajar teknis atau technical learning, kemudian belajar praktis, practical learning, kemudian ada belajar emansipatoris ya. Jadi kalau belajar konsep itu dia belajar konsep masuk di technical learning seperti itu. Maka yang kecuali yang tidak benar adalah option D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Trial and error, C. Konseptualisasi, D. Conditioning, E. Shaping. Kira-kira jawabannya yang mana? Baik, kita lihat. Jadi jawaban yang tepat ada di option B ya, trial and error ya. Nah, secara bertahap kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dengan cara yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kalau ada kata seperti ini ya, diinginkan menghilangkan apabila dirasakan ya, menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Nah, ini merupakan prinsip pembelajaran trial and error ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri,
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Kognitivistik, B. Cybernetik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Behavioristik. Nah, ini teori-teori belajar harus dipahami baik-baik ya. Bukan berarti dihafal, tapi harus dipahami karena mereka mirip-mirip ya, kadang mirip ya. Oke, sudah temukan jawabannya? Kita coba lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya, humanistik ya. Teori belajar humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Jadi dia ini awalnya behavioristik terus berkembang menjadi teori humanistik ya. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow ya, ini yang paling kita kenal ya. Definisi dari teori humanis merupakan metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Kalau ada kata-kata manusia yang dicita-citakan, manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, pasti jawabannya adalah humanistik ya teman-teman. Teori humanistik seperti itu. Kalau behavioristik ini adalah cikal bakal dari menjadi humanistik ya, dikembangkan lagi. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman nanti di ujian UP-nya. Semoga sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.